Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Membawa dari segenap para tokoh, para sepuh, para ulama, para jawara yang semua tergabung di sini, perwakilannya dari 8 kota kabupaten seprovinsi Banten. Yang intinya beliau-beliau ini ada rasa kekhawatiran terkait adanya isu-isu nasional yang berkembang, yaitu terkait kedaulatan bangsa kita, negara Republik Indonesia, yang proyek tersebut disebut PIK 2 yang ada di wilayah Banten. Mungkin untuk lebih lanjutnya saya hanya menjembatani sebagai wakil koordinator lapangan, dipersilahkan kepada para sepuh-sepuh yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum ini kami minta, kalau saya kan dengan kawan-kawan bagaimanapun atas nama Ormas ya FPI yang punya hajat, tapi terlebih dahulu silakan kepada tokoh-tokoh daripada Kabupaten Serang atau Kota Serang, tokoh Banten, silakan. Halo Pak Kiai. Pak Kiai Afidin, barangkali ada yang disampaikan. Salam. Pertama kali yang saya muliakan para ulama dan yang saya hormati pejabat Provinsi Banten dan yang saya cintai anggota DPRD Banten, karena sudah datang dulu, gitu kira-kira. Kebetulan dekat rumahnya dengan saya. Saya akan bertanya satu pertanyaan, lalu satu tagihan. Pertanyaan pertama adalah, apakah Bapak PJ tahu kerusakan yang terjadi di PIK 2 sekarang ini? Belum tahu. Tidak tahu. Inilah kualitas gubernur kita. Bagaimana mungkin kita bisa menyelamatkan tanah Banten kalau gubernur yang dipilih, yang dilantik seperti ini model? Saya tidak yakin Banten akan maju dengan pola seperti begini. Ini tidak bisa. Gimana gubernur modelnya kayak begini? Semoga Prabowo mendengar, dan semoga kemudian pemerintah pusat juga mendengar betapa kemudian tuliknya gubernur kita saat ini. Itu pertanyaannya. Kemudian tagihannya hanya satu, Pak. Bisakah besok pagi Bapak memberikan satu suara bahwa pemerintah Provinsi Banten menolak PIK 2? Itu saja. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Yang pertama, saya baru 1 minggu Pak dilantik di sini. Bapak kan hidup sudah lama di sini, Pak. Siapa? Bapak kan hidup sudah lama di sini. Di mana? Di Indonesia sudah lama kan hidup? Ya, saya. Kan mendengar berita di mana-mana. Ya, tapi saya tidak terfokus di situ Pak. Tolong dipahami dulu. Saya di sini hanya mengisi transisi yang ditinggalkan oleh PJ sebelumnya. Saya harus mempelajari dokumen PJ sebelumnya segini. Dalam 1 minggu, dimanapun pejabat publik tidak akan mungkin. Saya tidak tanya kinerja PJ yang lama, Pak. Ya, Pak, Saya bertanya, Bapak tahu nggak soal PIK 2? tidak tahu. Ini PIK 2 ini sudah menjadi isu nasional, Pak. Ya, Masa tidak tahu? Bapak tidak bermedsos? Bapak tidak nonton TV? Bapak tidak buka YouTube? Bapak tidak buka Google? Atau Bapak tidak punya orang dekat yang bisa melaporkan bahwa tentang PIK 2? Ya, penugasan kita kan beda-beda, Pak. Saya sebagai ASN, saya tidak hanya konsentrasi itu, dan saya tidak tahu masalah yang sedetailnya. Maka beri saya kesempatan untuk mempelajari masalah itu. Salah nggak? Salah. Salah nggak? Salah. Salah, jelas salah. Kok salah? Saya tidak pelajari. Saya harus mempelajari dulu, Pak. Sekarang gini, Bapak dari mana dulu? Menjabat di mana? Saya di Kementerian Dalam Negeri, Pak.
Apalagi Menteri Dalam Negeri, Pak. Harusnya sudah tahu. Harusnya tahu. Tunggu dulu, saya di Inspektorat Kementerian Kependudukan. Apalagi kependudukan, Pak. Harusnya lebih tahu. Karena penduduk daerah kita hari ini sedang dioyak-oyak, Pak. Pak, bidangnya itu beda-beda, Pak. Ini harus dipahami dulu. Saya masukan Bapak, saya terima. Saya terima, Pak. Saya terima. Tapi hargai juga pendapat. Saya akan mempelajari dengan cepat. Enggak, masalahnya gini, Bapak itu level pejabat yang sudah tinggi. Mustahil nggak paham. Itu mustahil nggak paham. Baik, begini aja. Kita hargai, kita hormati pandangan daripada tokoh kita di Banten, ya. Tokoh kita di Banten, kita hargai, kita hormati. Jadi dalam pola pikirnya, gak mungkin lah pejabat sekelas gubernur tidak tahu. Oh iya, betul. Ya kan seperti, tapi dengan alasan Pak PJ ini saya baru 1 minggu, terus dengan banyak kerjaan yang harus dilanjutkan, kita hargai dan hormati pula. Yang penting jawabannya sudah jelas, beliau mengakui tidak tahu dan akan mempelajari dan akan menindaklanjuti. Oke, berarti media boleh memviralkan bahwa PJ Gubernur yang hari ini tidak tahu apa-apa soal PIK 2. Tolong diviralkan. Baik, kalau seperti itu sudah cukup ya yang disampaikan. Sudah. Baik. Ada lagi dari tokoh yang lain sebelum kami dari FPI? Antum? Ya, kita dari FPI. Boleh? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Zat. Diam dulu ya. Oh ya. Apaan ya? Ini daerah Banten ya? Daerah Banten dulu. Apaan ya? Tunggu dulu. Barangkali ada lain dari tokoh dari Banten. Kalau enggak akan saya sampaikan nih, saya langsung aspirasi FPI. Bagaimana? Langsung saja. Abi Oba, silakan. Gak maju, Bah. Abang ke sini, Pak. Sini, Pak. Sini, Abi. Kasih bangku di sini. Enggak di belakang aja enggak. Di sini, Pak. Masyaallah. Apa di sini? Jadi biar tokoh-tokoh Banten dulu. Ya, Fit. Kesini. Ya, siap. Suruh ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Singkat saja, Pak. Jawaban Bapak tadi mengutik rasa kami. Kula wong Serang, Pak. Wong Banten tinggal di Pipitan. Ya. Walantaka. Di zaman revolusi, salah satu orang tua kami adalah yang ikut bagian mempertahankan daerah Pantura bersama TNI. Hari ini kalau memang Bapak belum tahu, mungkin para kiai ini datang ingin menyampaikan keluhan kepada Bapak dan meminta pertanggungjawaban Bapak sebagai pimpinan bahwa bagian dari Banten yang dulu diperjuangkan oleh para leluhur kami hari ini dalam keadaan tidak baik. Intinya hari ini PIK 2 atau yang mereka sebut PSN, sekali lagi mereka sebut PSN, Pak, itu merusak nurani bangsa atau rakyat Banten. Dan hari ini Bapak menjadi gubernur sekalipun sebagai PJS. Jadi kami datang kepada Bapak sebagai pimpinan. Karenanya kami meminta pertanggungjawaban Bapak juga. Sebagai pimpinan Banten, kami atas nama warga, kami atas nama masyarakat, kami atas nama tokoh, ya, sekali lagi meminta, terlepas dari tahu atau tidak tahu, tapi hari ini sekali lagi kami tidak ingin warga Banten atau masyarakat Banten atau negeri Banten diambil alih secara tidak baik oleh pengusaha, dan kami ingin masyarakat Banten hidup seperti apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, Pak Presiden, bahwa Pak Presiden berjanji akan memakmurkan masyarakat. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi untuk dari Cilegon. Ya, saya Berdiri.
Biar kecil. Biar kelihatan. Ya. Gue enak kan baru ngono. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim amma ba'du. Yang saya muliakan para alim ulama, para kesepuhan tokoh masyarakat dan yang hadir semua di tempat ini, ya terutama Pak PJ Gubernur beserta Pak Dewan yang berbahagia, yang insya Allah rakyatnya tidak merasakan bahagia saat ini. Kenapa? Karena PIK 2 telah merenggut daripada masyarakat Banten. PIK 2 telah mengambil daripada kenyamanan masyarakat Banten. PIK 2 telah mengoyak ayak daripada masyarakat Banten yang teduh, yang beriman, yang bertakwa. Sehingga hari ini kami datang memohon kepada Bapak PJ agar bisa menolak PIK 2 ini, supaya tidak terjadi kerusakan kepada regenerasi anak-anak kami ke depan. Selain itu, selain PIK 2, bahwa Provinsi Banten ini luar biasa kerusakannya, Pak PJ. Kota modern yang katanya halal, tetapi masih ada produksi miras yang sangat luar biasa besarnya yang akan merusak regenerasi anak-anak di Banten ini. Siap. Dan saya minta itu ditolak. Selain daripada PIK 2, tolak pabrik miras yang ada di Banten dan segera mungkin sebelum masyarakat yang bertindak. Saya minta itu ditutup segera. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Ada lagi dari Tokoh Banten? Atau kita langsung saja? Cukup perwakilan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Al-Mukarram wal Mutaram, segenap para alim ulama, para kiai, para sepuh dari seluruh penjuru pelosok Banten yang hadir, yang sangat saya hormati, sangat saya cintai. Mudah-mudahan semuanya selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa yang sangat saya hormati pula seluruh jajaran kegubernuran, baik daripada Bapak PJ ya, Bapak PJ beserta kepala-kepala dinas dan Bapak Wakil Dewan DPRD Provinsi Banten yang sama kita hormati dan kita cintai. Mudah-mudahan kita semuanya di sini ada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempersingkat waktu, tadi semuanya sudah mendengar apa yang disampaikan secara singkat. Intinya karena secara detail sudah banyak di media kedoliman-kedoliman yang terjadi di PIK 2. Yang mana salah satunya sebenarnya teritorialnya hanya 1.700-an hektar, sekarang diklaim sampai 28.000, 30.000, bahkan ada rencana sampai 100 ribuan, yang mana itu diklaim PIK itu bukan PSN tapi diklaim di PSN kan. Ini sangat merugikan. Nah, oleh karenanya kami sangat berterima kasih terlebih dahulu kepada Majelis Ulama Indonesia yang telah mengeluarkan pernyataan sikap dan permintaan terkait masalah PIK 2. Oleh karenanya kami dari Front Persaudaraan Islam Provinsi Banten, saya di sini sebagai imam Bantennya. Saya kenalkan juga di sini Habib Hasan, beliau yang terkena dampak langsung dari Tangerang. Habib Hasan sebagai ketua FPI Provinsi Banten, dan juga di sana ada yang ujung sana itu beliau dari Cibaliung, Macan Pandeglang Cibaliung, Mama Kiai Haji Ujang sebagai Mahkamah Front FPI Provinsi Banten. Kesininya yang sangat ganteng itu Kiai Ucu Hafid Rosid, beliau ketua Majelis Suro DPD FPI Provinsi Banten. Kami datang ke sini dalam rangka meminta ada 5 poin permintaan disempurnakan dengan 6 permintaan. Langsung saja saya sampaikan ya. Yang mana sebenarnya ini bukan untuk Bapak. Ini untuk yang ada di istana dan lingkarannya sana. Tapi kami datang ke sini suka ataupun tidak, Bapak mengakui ataupun tidak, kami anak Bapak dan Bapak sebagai Bapak kami. Di dalam kepemerintahan. Sudah jadi hal biasa anak minta sama Bapak ya. Nah, sekarang anaknya ini lagi banyak yang menangis. Permintaan Bapak jangan diam. Permintaan
Bapak PJ, Dewan, jangan membiarkan masyarakat Banten ini menangis dengan alasan dibalik ini bukan kewenangan pro daerah, ini bukan kebijakan daerah, ini bukan keputusan daerah, ini kewenangan, kebijakan dan keputusan pusat. Jangan berlindung di balik itu, jangan sembunyi di balik itu. Bapak bisa bersuara, Bapak Dewan bisa bersuara memperjuangkan rakyatnya. Ya, ini bukan hak saya, ini bukan keputusan saya, tapi saya bisa memperjuangkan rakyat saya. Itulah yang kami inginkan daripada Bapak PJ, dari Bapak Wakil Dewan. Dan sebenarnya mohon maaf, kami bukan kepada pribadi Bapak, tapi kami kepada gubernur. Siapapun yang jadi gubernur kami minta ini. Siapapun yang jadi gubernurnya kami minta ini. Gitu. Jadi jangan diam di balik alasan, oh ini bukan kebijakan daerah, ini bukan keputusan daerah. Salah satu saya ambil contoh tadi sudah disinggung daripada Kasepuhan kita Cilegon. Seperti mana pabrik Balaraja Barat, Miras. Oh ini Kemenko, ini pariwisata, kita tidak punya kewenangan. Gak mungkin masuk sini kalau tidak assalamualaikum. Gak mungkin masuk rumah kalau tidak dibukakan oleh Sebul Bed. Nah, oleh karenanya kami minta kepada Bapak Gubernur, kepada Wakil Dewan Provinsi Banten untuk bersuara, untuk menyatakan sikap tentang keinginan dan tuntutan masyarakat Banten yang murni, bukan yang imanuhum fi amplopihim, bukan yang imanuhum kepentingannya di dalam perut, bukan. Apa tuntutannya saat ini akan saya sampaikan dan akan saya serahkan. Saya bawa 2 map ini, sengaja satu untuk Bapak, Bapak PJ, kedua untuk ini Bapak DPR. Boleh saya izin bacakan? Bismillahirrahmanirrahim. DPD EPI Provinsi Banten. Pernyataan sikap dan pimpinan daerah Persaudaraan Islam Banten tentang proyek strategi nasional PIK 2 bahwa dengan melihat kehadiran proyek strategis nasional PIK 2 yang telah secara nyata banyak memberikan kemudaratan bagi rakyat, karena itu kami Dewan Pimpinan Daerah Front Persaudaraan Islam Banten menyatakan: 1. Mendukung penuh seruan MUI Pusat dalam Taujihat Mukernas 4 MUI tahun 2024 yang meminta kepada pemerintah untuk mencabut status program strategis nasional PIK 2 karena banyak mendatangkan kemudaratan bagi masyarakat dan itu sesuai dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Meminta pemerintah untuk bersikap tegas dengan mencabut seluruh perizinan kegiatan pembangunan PIK 2 karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah RT/RW dan bertindak arogan dengan melakukan berbagai ancaman dan intimidasi kepada rakyat, hanya melindungi dan mensejahterakan oligarki yang justru bertentangan dengan konstitusi yang mengamanatkan untuk melindungi dan mensejahterakan rakyat. Dan di sini tidak tertulis, saya tambahkan, juga tidak sesuai dengan pernyataan Presiden kita Bapak Prabowo Subianto yang mana seluruh proyek di Indonesia harus memiliki jiwa nasionalisme. Bagaimana PIK 2 punya jiwa nasionalisme kalau masyarakat jadi paksa, kalau nelayannya tidak boleh melaut, kalau orang luar tidak boleh masuk? Apakah itu jiwa nasionalisme apa penjajahan? Penjajahan. 3. Mendukung penuh Presiden Prabowo Subianto untuk melepaskan diri dari PSN PIK 2 yang merupakan dosa turunan rezim zolim Jokowi, di mana telah nyata-nyata hak berpihak kepada kepentingan, hanya berpihak kepada kepentingan segelintir kaum korporat serta bertentangan dengan kepentingan rakyat umum, tidak sesuai tujuan utama pembangunan nasional. 4. Mengecam keras upaya adu domba rakyat lewat pengerahan sekelompok yang diduga preman bayaran untuk mengintimidasi rakyat. Ini buktinya sudah banyak di media sosial. 5. Mendukung penuh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelenggarakan pembangunan nasional yang inklusif dan berpihak kepada semua rakyat umum serta memberikan keadilan bagi rakyat yang terdampak pembangunan tersebut. Nah, di sini adalah jangan punya anggapan bahwa kami para ulama ini menghambat, menghalangi, menolak kemakmuran dan kemajuan bangsa Indonesia. Justru kami menginginkan kemajuan semakin pesat, pembangunan semakin hebat, tapi dengan catatan syarat, jiwa nasionalisme harus kuat. Jangan hanya menguntungkan pihak asing dan asing yang merugikan bangsa sendiri. Jadi jangan punya anggapan kami menolak pembangunan. Dengan poin 5 ini insya Allah semuanya jelas. 6. Menyuruhkan kepada seluruh rakyat Indonesia terkhusus warga Banten untuk menjaga tumpah darahnya serta terus mengawal, mengawasi dan melawan kezaliman dalam
bentuk perampasan tanah rakyat dan tindak sewenang-wenang dengan alasan apapun termasuk alasan proyek strategis nasional. Demikian pernyataan ini kami buat, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi bangsa Indonesia dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Jadi di sini kami tahu Bapak, ini memang proyek nasional tingkatnya istana, bukan rumah Banten. Tapi yang kami minta Bapak berjuang bersama masyarakat, berjuang bersama rakyat, minimal keluarkan suara pendapat nanti ke istana dan ke Kemenko, dan Bapak juga nanti di DPR RI perjuangan. Ini loh keinginan rakyat Banten. Tolong disampaikan, jangan sekali lagi diam, membisu, karena berlindung di balik alasan ini bukan proyek Banten, ini bukan kebijakan daerah Banten, ini kami tidak punya keputusan. Kami tidak meminta Bapak memutuskan, tapi Bapak berjuang bersama kami rakyat Banten bagaimana caranya tuntutan kami ini dikabulkan. Amin. Saya serahkan. Dibuka. Oke, dibuka. Biar kelihatan. Pak Dewannya berdiri, nanti saya juga Siap. kasih. Hah? Tadi yang ngambek mah ada. Enggak, sebenarnya ini senyum dalam luka. Ayo, gini, satu tujuan, tanda satu tujuan begini selamanya. Udah. Baik, kawan-kawan, kewajiban yang dibebankan kepada Ana sebagai pimpinan tertinggi FPI Provinsi Banten sudah Ana laksanakan. Ya, ini dalam rangka perjuangan, mudah-mudahan perjuangan kita berhasil lahir dan batin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingin ingatkan, saudara saya ini tadi kayaknya menegangkan, tapi mohon maaf, itu belum tegang. Iya. Seharusnya beliau itu ampernya masih tinggi. Cuma kayaknya melihat para kiai agak diredam kayaknya. Itu bukan marah kepada PJ, bukan marah kepada dinas dan yang lainnya, tapi itu karena marah melihat situasi saudara-saudarinya yang kewajiban harus dibela justru malah dibiarkan. Betul gak saudaraku? Dan yakin Pak, saya sampaikan sebelum saya tutup dengan salam, kalau ini ternyata tidak diindahkan dan tidak ditindaklanjuti, tidak ada pernyataan dari Bapak PJ atau dari Gubernur, saya khawatir. Justru saya khawatir. Kenapa? Aksinya bukan ke Gubernur lagi, tapi aksinya langsung ke lapangan. Kita bisa bayangkan apa yang terjadi. Kalau sudah ke lapangan, ikan bawal buah terong, mereka jual, kita borong. Pasti kita semua tidak mengingat itu, betul? Karena kita dukung PJ bersama rakyat Banten, dukung DPRD berjuang sama rakyat Banten. Takbir, sallu ala nabi. Hanya itu dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin ada kelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab kemudian progresnya. Jadi Ya. sekarang harus ada perwakilan dari sini untuk menyampaikan ke depan. Ya. Syukur Pak PJ. Enggak, kita begini dulu, kita pernyataan dulu dari Pak PJ. Ini udah greget begitu ya. Enggak, yang ini nih, dengan yang ini tadi permintaan kita bagaimana jawabannya, setelah ada jawabannya baru kita minta. Syukur-syukur Pak PJ atau Pak Wakil Dewan yang naik ke mobil komando memberikan informasi kepada jamaah. Seperti itu. Jadi, Silakan. yang pertama, sebenarnya tadi saya mempelajari dengan tepat. Kenapa? Ini boleh saksinya nih Kepala OPD saya. Saya sudah menelpon Menko, saya sudah menelpon Bappenas, saya untuk minta waktu. Untuk minta waktu konfirmasi masalah persoalan ini terkait PSN ini. Itu sebelum bapak-bapak semua datang ini ya, saya dengar saya speaker semua. Kalau ini adalah untuk kami ada kesiapan dari Bapak Dewan bahwa ini. Ya, artinya begini Pak, mohon maaf dengan segala hormat, dengan segala perkataan saya, beri saya waktu untuk seperti tadi yang disampaikan, untuk berbicara. Tolong diperhatikan, didengarkan, dihormati. Tadi kita ngobrol, beliau mendengarkan dengan seksama. Ya. Beri saya waktu untuk berbicara pada pihak-pihak terkait yang berwenang mengeluarkan PSN ini, kan ada Bappenas, ada Menko, ya. Sampai terjadinya PSN seperti apa, ya kan harus tahu itu. Ya. Begitu. Dan saya akan bawa ini, akan suarakan ini di tingkat kementerian, seperti itu. Akan bawa aspirasi ini. Itu sudah Takbir. Nah, karena itu mohon dukungannya. Jadi progresnya kita tunggu. Ya. Kalau hanya akan-akan
tidak ada kejelasan. Susah kalau nggak sabar. Tapi kalau Bapak tentukan hari ini, tanggal ini, saya akan ke sana, saya akan ke sana, itu adalah buktian. Pak, saya tidak akan bicara saja, ini buktinya. WA kepada Bappenas, direktur yang berkaitan dengan PSN, Pak Medi. Saya sudah dapat waktu hari Jumat. Hari Jumat. Hari Jumat. Hari Jumat. Takbir. Tunggu dulu Pak. Saya Menko juga sudah dapat waktu hari Jumat juga. Pak, saya sebenarnya minta waktu besok, tapi karena besok itu menjelang Nataru kita harus cek di Merak dan lain sebagainya. Kita tidak mau terjadi di Merak dan lain sebagainya chaos seperti yang tahun lalu. Jadi harus kewajiban saya ke lapangan. Seperti itu. Itu Pak. Baik. Ya. Sekarang Pak, saya izin boleh. Ya. Udah dulu dah, nanti sabar dulu. Gimana? Silakan. Jadi gini, bikinlah kami tenang. Caranya gampang. Sekarang Pak PJ dengan wakil DPRD naik ke Mobil komando. dan silakan sampaikan pernyataan bahwa kami berada bersama dengan Dan siap untuk melanjutkan aspirasi ini. Apa berbicara dua omongan dulu Pak Dewan. Pak PJ ngomong sama Pak Dewan, Pak Dewan gitu. Oh ya. Oke, sekarang saya persilahkan karena kita sebenarnya harus ada Forkopimda ini karena ada kesibukan di lapangan semua. Dan sini ada Bapak anggota Dewan. Kami persilahkan sebagai wakil. Ya, terima kasih. Juga. Berdiri biar kelihatan ya. Izin Pak PJ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza zana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi la syadid. Wa qala aidan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Al-ayah sadaqallahul azim. Yang kami muliakan para alim ulama, para kiai dari 8 kabupaten kota. Ini kebanggaan saya bertemu dengan para ulama, para kiai. Daripada para pejabat saya ketemunya. Mohon maaf nih, dari lubuk hati yang paling dalam. Juga yang saya hormati Ketua DPD FPI Provinsi Banten beserta jajaran. Bapak PJ Gubernur, juga yang saya hormati beserta seluruh kepala dinas khususnya yang hadir. Bapak-bapak, Ibu hadirin, serta rekan-rekan pengaman dari Polda maupun Polres, itu perlu dihormati karena nggak ada beliau mungkin acak demonya gitu. Pertama, langsung saja, saya atas nama pribadi Haji Muhsinin, anggota DPRD Banten dari fraksi Partai Golkar, Komisi 5. Jujur saja, taunya ada demo, taunya mau silaturahim, para kesepuan alim ulama, rekan-rekan. Saya posisi jam 11 masih di Bogor. Dibel oleh staf saya bahwa ada rekan-rekan FPI mau silaturahim audiensi sesuai disposisi pimpinan ke Komisi 5. Sehingga saya kejar supaya datang jam 1 tepat ke DPRD. Alhamdulillah jam 1 kurang 7 menit saya sudah datang di kantor DPRD Provinsi Banten. Tapi pada waktu rekan-rekan para kiai belum ada di tempat. Ada info kedua bahwa nanti diterimanya satu paket dengan Pak Gubernur di pendopo gubernuran. Sehingga saya jam 2 meluncur langsung ke sini, nungguin rekan-rekan sudah ada di sini. Konfirmasi ke ajudan gubernur nanti karena masih ada anggota DPD, Bu Ade Yuli ya Pak? Iya, Bu Ade. Sehingga informasi dari Pak BJ saya terima bahwa nanti diterima habis sholat. Karena beliau sampai ketinggalan sholat duhurnya ya. Iya. Ya, jam 3:30. Alhamdulillah pada hari ini kita bersyukur sudah bisa bersilaturahim bertemu dengan PJ Gubernur yang baru. Itu saja. Yang keduanya, persoalan PIK 2 Aguan ini. Yang kedua, persoalan pabrik miras di Balaraja, Cikande,
Haji Muhsin secara pribadi atas nama pribadi dan anggota DPRD Provinsi Banten menolak keras. Takbir. Bukan saja menolak keras ini pada hari ini. Kalau Bapak sering nyetel di YouTube, saya sudah baik miras maupun PIK 2 saya sudah menolak keras-keras dengan adanya PIK 2 nih. Karena menurut pandangan saya PIK 2 ini bukan akan midarat untuk masyarakat. Masyarakat akan diperdaya bukan diberdaya. Awas nih. Diperdaya bukan diberdaya. Beda, diberdaya dengan diperdaya itu beda. Masyarakat ke depan akan diperdaya. Apakah sepakat para kiai masyarakat diperdaya? Tidak. Itu. Allahu Akbar. Oleh karena itu sekali lagi mohon maaf, saya Haji Muhsin menolak keras ada dua pokok yang dipersoalkan pada hari ini, baik PIK 2 maupun pabrik miras di Cikande. Itu awal-awal saya yang menolak. Mohon maaf, saya awal-awal yang menolak. Malah saya suruh rekan saya di paripurna suruh menyuarakan agar ditutup pabrik miras di Cikande itu. Apalagi kemarin ada yang silaturahim ke rumahnya kesepuhan kita Kiai Haji Mbai, perwakilan dari Aguan ngaku-ngakunya, kamu dipercaya nggak, kata saya yang marah-marah, yang tunjuk-tunjuk. Akhirnya nggak ngaku perwakilan dari Agunan, ngakulan dari Abdesi. Jangan sekali-kali kamu membawa dari misi dari Aguan ke sini-sini, pulang nanti tinggal. Abdesi dibubarkan Pak. Iya. Bukan Aguan Pak, Aduan. Aduan. Jadi itu rekan-rekan ya, mohon maaf, saya jujur saja jangan disamakan dengan anggota DPRD lainnya. Apabila saya orangnya apa adanya, apalagi dengan rekan-rekan FPI, mohon maaf, saya hari ini ada di dalam para kesepuhan para kiai apa dengan FPI, itu saja intinya. Saya siap mobil komando untuk menyuarakan di atas mobil komando. Takbir. Takbir. Kalau Buah BJ berkenan, mari menyuarakan dengan saya. Ya, demikian saja barangkali poinnya. Demikian saja barangkali poinnya, tidak ada lain. Poinnya tolak keras-keras baik PIK 2 maupun pabrik miras di Cikande. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya, Dewan. Belum tutup soalnya belum. Baik. Bersama bertiga jalan. Ayo. Jangan 5 banget, digandeng dua-duanya. Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya.